Kamu cuma pengen sendiri sebentar, tapi dia jadi berpikir kamu berubah. Di kepalanya muncul 1000 pertanyaan yang nggak pernah kamu tahu. Mungkin kamu, para cowok, lagi merasa tertekan karena pekerjaan, butuh sedikit waktu untuk dirimu sendiri, atau sekadar lagi tidak mood untuk banyak bicara. Niatmu sederhana saja. Mungkin hanya perlu beberapa jam atau 1 hari untuk menata kembali pikiranmu. Tapi, perubahan kecil yang kamu tunjukkan, balasan pesan yang terasa lebih singkat dari biasanya, nada bicara yang sedikit berbeda, atau keheningan yang tiba-tiba mengisi ruang yang biasanya penuh percakapan, itu bisa terasa seperti gempa bumi kecil di dunianya. Dia mulai merasakan ada sesuatu yang tidak beres, cemas, dan 1001 kemungkinan mulai berputar di kepalanya. Padahal, mungkin di pikiranmu, tidak ada yang serius terjadi dengan hubungan kalian. Ini bukan tentang siapa yang salah atau siapa yang benar. Ini bukan tentang menunjuk jari bahwa kamu terlalu cuek atau dia terlalu sensitif. Ini tentang mencoba memahami sebuah jurang yang kadang muncul tanpa kita sadari dalam sebuah hubungan. Jurang yang tercipta karena perbedaan cara kita, cowok dan cewek, dalam memproses perasaan, menghadapi stres, dan terutama dalam berkomunikasi atau saat memilih untuk tidak berkomunikasi. Perubahan kecil dalam caramu berinteraksi yang mungkin kamu anggap sepele atau bahkan tidak kamu sadari, bisa diperkuat efeknya dalam persepsi pasanganmu. Mengapa bisa begitu? Seringkali, wanita secara alami lebih peka terhadap nuansa dalam komunikasi dan dinamika hubungan. Mereka mungkin lebih cepat menangkap perubahan nada, jeda yang lebih lama, atau kurangnya kehangatan dalam kata-kata. Ini bukan kemampuan super, tapi lebih kepada cara otak terhubung untuk menjaga ikatan sosial. Ditambah lagi, ada kebutuhan mendasar dalam diri kita, semua akan rasa aman dan koneksi dalam sebuah hubungan. Kebutuhan ini membuat kita, terutama wanita, secara naluriah waspada terhadap tanda-tanda sekecil apapun yang bisa mengancam ikatan emosional itu. Jadi, ketika komunikasi, yang biasanya menjadi jembatan penghubung dan sumber rasa aman, tiba-tiba berubah tanpa ada penjelasan, terciptalah sebuah kekosongan informasi. Otak kita tidak suka kekosongan. Secara otomatis, otak akan mencoba mengisi kekosongan itu dengan berbagai kemungkinan untuk mencari penjelasan. Dan sayangnya, dalam kondisi cemas, kemungkinan yang muncul seringkali adalah skenario terburuk. Jadi, kalau kamu, cewek, merasa cemas, bingung, atau bahkan panik saat pasanganmu tiba-tiba diam, ketahuilah bahwa perasaanmu itu valid. Itu bukan karena kamu terlalu baper, terlalu banyak nonton drama, atau berlebihan. Ada penjelasan psikologis di balik reaksi ini. Otak kita, sebagai makhluk sosial, secara fundamental, terprogram untuk mencari kepastian dan memahami lingkungan sosial kita, terutama dalam hubungan yang paling dekat dan penting bagi kita. Kita butuh merasa terhubung, aman, dan tahu di mana posisi kita dalam sebuah hubungan. Ketika pasanganmu, orang yang biasanya menjadi sumber dukungan dan koneksi, tiba-tiba menjadi diam, menarik diri, atau komunikasinya berubah drastis tanpa penjelasan, itu menciptakan sesuatu yang sangat tidak nyaman bagi otak kita. Ambiguitas. Sebuah kekosongan informasi, sebuah ketidakpastian. Ambiguitas ini terasa mengganggu, bahkan menyakitkan. Mengapa? Karena otak kita secara otomatis mencoba memahami apa yang terjadi, mencoba mengisi kekosongan informasi tersebut untuk mengurangi rasa tidak pasti. Namun, karena tidak ada data atau penjelasan yang jelas dari pasanganmu, otak seringkali mengisi kekosongan itu dengan asumsi-asumsi negatif atau skenario terburuk. Ini sebenarnya adalah bagian dari mekanisme pertahanan diri. Dengan membayangkan kemungkinan terburuk, otak kita seolah-olah mencoba mempersiapkan diri untuk menghadapi potensi rasa sakit atau kekecewaan. Lebih baik bersiap untuk yang terburuk daripada lengah dan terluka lebih parah. Begitu kira-kira logika bawah sadar kita. Ditambah lagi, seperti yang saya sebutkan tadi, kita punya kebutuhan dasar yang sangat kuat akan koneksi, rasa aman,
dan kepastian dalam hubungan. Kebutuhan ini bukan sekadar keinginan, tapi fondasi bagi kesejahteraan emosional kita. Sikap diam atau menarik diri dari pasangan bisa terasa seperti ancaman langsung terhadap kebutuhan-kebutuhan fundamental ini. Rasanya seolah-olah jembatan emosional yang menghubungkan kalian sedang retak atau bahkan sengaja diputus. Diamnya pasangan seringkali tidak hanya diartikan sebagai kurangnya komunikasi sesaat. Secara tidak sadar, itu bisa dipersepsikan sebagai ancaman aktif terhadap keamanan dan kelangsungan hubungan itu sendiri. Ini memicu respons kecemasan yang akarnya dalam, terkait dengan kebutuhan dasar kita sebagai manusia untuk terhubung dan merasa aman. Komunikasi, baik verbal maupun nonverbal, adalah alat utama kita untuk membangun, memelihara koneksi, dan terus-menerus mengkonfirmasi bahwa hubungan ini aman. Ketika alat utama ini tiba-tiba mati atau ditarik tanpa peringatan, sistem pemantauan sosial di otak kita langsung menyalakan alarm bahaya. Otak bisa menginterpretasikan pemutusan komunikasi ini bukan hanya sebagai ketiadaan informasi, tapi sebagai potensi penolakan, pengabaian, atau tanda bahwa kita tidak lagi penting. Dan rasa ditolak atau diabaikan ini secara psikologis bisa terasa sama menyakitkannya dengan rasa sakit fisik. Jadi, kecemasan yang kamu rasakan bukanlah sekadar reaksi berlebihan terhadap situasi yang tidak nyaman, tapi respons yang lebih dalam terhadap ancaman yang kamu rasakan terhadap fondasi hubunganmu. Nah, dari rasa cemas dan kebutuhan untuk mengisi kekosongan informasi tadi, muncullah berbagai kemungkinan di kepala seorang cewek. Pikiran-pikiran ini mungkin tidak selalu rasional, mungkin tidak sesuai dengan niat si cowok, tapi sangat nyata dan valid bagi si cewek yang mengalaminya. Mari kita coba selami 5 kemungkinan yang paling umum muncul. Kemungkinan pertama, pasti aku ada salah. Ini seringkali menjadi stasiun pertama dalam kereta pikiran yang melaju kencang. Saat pasanganmu diam, dan kamu tidak tahu kenapa, pikiranmu langsung berputar ke dalam diri sendiri. Kamu mulai memutar ulang rekaman percakapan terakhir di kepalamu. Kamu scan semua tindakanmu beberapa hari terakhir. Muncul pertanyaan-pertanyaan seperti, apa aku ngomong sesuatu yang salah ya kemarin? Jangan-jangan nada bicaraku tadi pagi nyinggung dia. Apa dia nggak suka ya waktu aku cerita soal temanku? Mungkin aku terlalu banyak menuntut? Apa aku melakukan sesuatu yang membuatnya tidak nyaman? Pikiran ini muncul karena sebuah kecenderungan alami manusia. Ketika kita tidak menemukan penjelasan eksternal yang jelas untuk suatu kejadian, dalam hal ini, diamnya pasangan, kita cenderung mencari penjelasan internal. Kita mencoba mencari penyebab di dalam diri kita sendiri. Menyalahkan diri sendiri, meskipun terasa menyakitkan, secara paradoks bisa memberikan ilusi kendali. Pikiran bawah sadar kita berkata, kalau ini salahku, mungkin aku bisa memperbaikinya. Ini terasa sedikit lebih mudah diterima daripada perasaan tidak berdaya sepenuhnya menghadapi penolakan atau perubahan sikap tanpa sebab yang jelas. Kecenderungan untuk menyalahkan diri ini bisa diperparah jika kamu memang punya rasa insecure atau kurang percaya diri. Atau mungkin kamu punya pengalaman di masa lalu, entah dalam hubungan ini atau hubungan sebelumnya, di mana kamu sering disalahkan atau dibuat merasa bersalah. Akibatnya, ketika pasangan diam, luka lama itu bisa terbuka kembali. Rasa bersalah mulai merayap masuk, diikuti perasaan tidak berharga. Kamu mulai berpikir, mungkin aku memang enggak cukup baik untuknya. Mungkin aku memang sulit dimengerti. Kamu merasa bertanggung jawab penuh atas perubahan sikapnya, padahal kenyataannya mungkin sama sekali tidak ada hubungannya denganmu. Kamu merasa ada sesuatu yang rusak dan perlu diperbaiki, tapi kamu tidak tahu apa itu. Kamu terjebak dalam lingkaran analisis diri yang melelahkan dan seringkali tidak produktif, hanya karena dia tidak memberikan sedikit saja petunjuk tentang apa yang sebenarnya terjadi di dalam dirinya. Kecenderungan untuk menyalahkan diri ini bisa diperparah jika kamu memang punya rasa insecure atau kurang percaya diri. Atau mungkin kamu punya pengalaman di masa lalu, entah dalam hubungan ini atau hubungan sebelumnya, di mana kamu sering disalahkan atau dibuat merasa bersalah. Akibatnya, ketika pasangan diam,
luka lama itu bisa terbuka kembali. Rasa bersalah mulai merayap masuk, diikuti perasaan tidak berharga. Kamu mulai berpikir, mungkin aku memang nggak cukup baik untuknya. Mungkin aku memang sulit dimengerti. Kamu merasa bertanggung jawab penuh atas perubahan sikapnya, padahal kenyataannya mungkin sama sekali tidak ada hubungannya denganmu. Kamu merasa ada sesuatu yang rusak dan perlu diperbaiki, tapi kamu tidak tahu apa itu. Kamu terjebak dalam lingkaran analisis diri yang melelahkan dan seringkali tidak produktif, hanya karena dia tidak memberikan sedikit saja petunjuk tentang apa yang sebenarnya terjadi di dalam dirinya. Penelitian tentang fenomena ghosting, menghilang tiba-tiba tanpa kabar, juga menunjukkan pola serupa, di mana korban seringkali bertanya pada diri sendiri, apakah aku melakukan kesalahan, atau apakah aku tidak cukup baik? Ini menunjukkan betapa umumnya pola internalisasi ini saat menghadapi keheningan yang ambigu. Faktor seperti harga diri rendah atau gaya keterikatan cemas, anxious attachment style, dapat semakin memperkuat kecenderungan untuk menyalahkan diri sendiri ini. Kemungkinan 2, dia marah tapi nggak mau bilang. Kemungkinan lain yang sering muncul adalah keyakinan bahwa diamnya pasangan adalah bentuk kemarahan yang terpendam. Kamu tidak merasakan kehangatan yang biasa, sebaliknya, kamu merasakan ada tembok dingin yang tiba-tiba berdiri di antara kalian. Dia mungkin masih membalas pesanmu atau menjawab pertanyaanmu, tapi rasanya berbeda. Jawabannya singkat, nadanya datar, dingin, tanpa senyum, atau emoji yang biasanya dia pakai. Interaksi terasa kaku dan formal. Dalam situasi ini, kamu mungkin merasa seperti sedang berjalan di atas lapisan es tipis atau kulit telur. Kamu jadi ekstra hati-hati dalam berbicara dan bertindak, takut salah langkah dan memicu ledakan yang lebih besar atau membuat tembok itu semakin tinggi. Diamnya tidak terasa seperti ruang untuk berpikir, tapi lebih seperti sebuah hukuman, sebuah silent treatment. Rasanya seperti dia sedang menghukummu dengan keheningannya, tapi kamu tidak tahu apa kesalahanmu atau seberapa besar kemarahannya. Ini bisa terasa seperti bentuk agresi pasif yang sangat membingungkan dan menyakitkan. Pikiranmu mulai bertanya-tanya, kalau memang dia marah, kenapa nggak bilang aja terus terang? Apa susahnya sih ngomong baik-baik? Ketidakjelasan ini menciptakan frustrasi dan kecemasan yang luar biasa. Kamu tidak tahu bagaimana harus bersikap. Haruskah kamu mencoba mendekat dan bertanya lagi? Haruskah kamu memberinya ruang? Haruskah kamu meminta maaf meskipun tidak tahu salahmu apa? Kamu terjebak dalam ketidakpastian, terus-menerus menebak-nebak tingkat kemarahannya, dan apa yang menjadi pemicunya. Ini bisa sangat menguras energi emosionalmu. Persepsi bahwa diam adalah bentuk agresi pasif ini bukan tanpa dasar. Dalam ilmu psikologi hubungan, perilaku menarik diri dari interaksi saat terjadi konflik, atau yang dikenal sebagai stonewalling, diidentifikasi sebagai salah satu dari 4 perilaku komunikasi yang paling merusak hubungan. Dikenal sebagai 4 Horsemen of the Apocalypse, menurut Dr. John Gottman. Perilaku stonewalling ini seringkali membuat pasangan yang ditinggalkan merasa ditolak, tidak didengar, tidak penting, frustrasi, dan tidak berdaya. Wanita yang mungkin secara umum lebih cenderung mencari penyelesaian konflik melalui percakapan dan koneksi, akan merasa sangat terhalang dan putus asa ketika dihadapkan pada tembok keheningan ini. Karena stonewalling memang bisa digunakan secara sengaja sebagai bentuk kontrol, manipulasi, atau hukuman dalam hubungan yang tidak sehat, kamu mungkin secara intuitif merasakan potensi bahaya ini. Bahkan jika niat pasanganmu sebenarnya hanya ingin menghindari konflik, atau karena dia sedang merasa kewalahan secara emosional flooding, dan tidak mampu merespons. Akibatnya, diam yang mungkin dimaksudkan oleh pasanganmu untuk meredakan situasi justru bisa kamu anggap sebagai eskalasi permusuhan yang akhirnya malah meningkatkan kecemasan dan berpotensi memicu konflik yang lebih besar. Kemungkinan 3, perasaannya udah berubah ya. Pikiran ini seringkali menusuk langsung ke jantung rasa insecure dalam diri kita. Ketika kehangatan, perhatian, dan koneksi emosional yang biasanya kamu rasakan dari pasanganmu tiba-tiba berkurang atau menghilang,
Pertanyaan-pertanyaan menakutkan mulai muncul. Apa dia udah nggak sayang lagi sama aku? Apa rasa cintanya udah pudar? Apa aku udah nggak semenarik dulu lagi buat dia? Jangan-jangan dia udah bosan sama hubungan ini? Setiap jeda yang lebih lama dalam membalas pesan, setiap respons yang terasa dingin atau acuh tak acuh, setiap penolakan halus untuk menghabiskan waktu bersama, bisa terasa seperti sebuah konfirmasi kecil bahwa perasaannya memang sedang berubah ke arah negatif. Kamu mungkin mulai secara otomatis membandingkan perilakunya yang sekarang dengan masa-masa awal hubungan, saat semuanya terasa begitu indah, penuh perhatian, dan dia selalu menunjukkan betapa berartinya dirimu baginya. Ketakutan akan kehilangan cinta, ketakutan akan ditinggalkan atau ditolak, menjadi sangat nyata dan mencekam. Diamnya atau sikap dinginnya terasa seperti pertanda awal dari akhir hubungan. Kamu mulai merasa tidak diinginkan, tidak lagi menjadi prioritas dalam hidupnya. Nilai dirimu seolah-olah mulai kamu ukur berdasarkan seberapa besar perhatian yang dia berikan. Ketika perhatian itu berkurang, harga dirimu pun ikut goyah. Kamu merasa kecil, tidak penting, dan mungkin mulai meragukan apakah kamu pantas untuk dicintai. Kecenderungan untuk langsung menghubungkan perubahan komunikasi dengan perubahan perasaan cinta atau ketertarikan ini sangat umum terjadi. Dalam sebuah hubungan romantis, komunikasi yang hangat, konsisten, dan penuh perhatian seringkali dianggap sebagai penanda utama adanya cinta, ketertarikan, dan komitmen. Itu adalah cara kita merasa terhubung dan dicintai. Jadi, ketika pola komunikasi ini berubah menjadi dingin, singkat, atau jarang tanpa penjelasan, wajar jika kamu menginterpretasikannya sebagai sinyal bahwa fondasi emosional hubungan, yaitu cinta dan ketertarikannya, juga sedang berubah atau bahkan hilang. Ketakutan akan ditinggalkan atau tidak lagi dicintai adalah salah satu kecemasan inti yang paling mendasar dalam hubungan intim. Ketakutan ini seringkali terkait erat dengan gaya keterikatan, attachment style, yang kita kembangkan sejak kecil dan tingkat harga diri, self-esteem kita. Oleh karena itu, diamnya pasanganmu atau perubahan sikapnya menjadi dingin tidak hanya kamu lihat sebagai masalah komunikasi sesaat, tetapi bisa terasa seperti bukti nyata bahwa perasaan fundamentalnya terhadapmu telah berubah. Ini memicu rasa sakit yang mendalam, karena merasa ditolak dan keraguan terhadap diri sendiri. Kemungkinan 4. Jangan-jangan ada orang lain? Ini adalah salah satu pikiran yang paling menakutkan dan menyakitkan. Ketika perubahan sikap pasanganmu terasa sangat drastis, tiba-tiba, dan sama sekali tidak bisa kamu jelaskan dengan logika atau alasan yang masuk akal, pikiran tentang adanya orang ketiga bisa saja muncul. Kecurigaan ini mungkin tidak langsung datang, tapi bisa terpicu jika ada faktor-faktor lain yang menyertainya. Misalnya, dia jadi lebih protektif dengan ponselnya, ada perubahan dalam rutinitas hariannya yang tidak biasa, atau dia mulai menyebut nama orang lain, terutama lawan jenis, lebih sering dari biasanya. Kamu mulai dihantui pertanyaan, apa dia lagi dekat sama cewek lain? Apa dia mulai membandingkan aku dengan orang lain? Apa dia menyembunyikan sesuatu yang lebih besar dariku? Ketidakjelasan sikapnya, keheningan yang menggantung, menjadi lahan yang sangat subur bagi benih-benih kecurigaan untuk tumbuh. Rasa percaya, yang merupakan fondasi penting dalam hubungan, mulai terkikis perlahan-lahan. Kamu mungkin merasa ada dorongan kuat untuk mencari tahu kebenarannya, untuk mencari bukti. Kamu mungkin mulai memeriksa media sosialnya lebih sering, mencoba mengintip ponselnya, atau bertanya kepada teman-temannya. Perilaku ini, meskipun bisa dimengerti sebagai upaya untuk mengurangi ketidakpastian, seringkali justru semakin menambah stres, kecemasan, dan bahkan bisa merusak hubungan lebih jauh jika kecurigaanmu tidak berdasar. Ketakutan akan dikhianati adalah salah satu ketakutan terbesar dalam sebuah komitmen hubungan, dan pikiran ini bisa sangat menghancurkan kedamaian hatimu. Penting untuk dipahami mengapa penarikan diri atau keheningan yang tidak dapat dijelaskan bisa memicu ketakutan akan perselingkuhan ini.
Kepercayaan adalah napas bagi hubungan yang sehat. Ketika ada perubahan perilaku yang signifikan dan tidak ada penjelasan yang diberikan, kepercayaan itu secara otomatis akan goyah. Dalam banyak cerita, film, atau bahkan pengalaman orang-orang di sekitar kita, penarikan diri emosional atau perubahan sikap yang drastis seringkali menjadi tanda awal adanya perselingkuhan. Jadi, ketika kamu merasa diabaikan, tidak lagi menjadi prioritas, dan tidak ada alasan logis yang kamu terima, pikiranmu mungkin secara otomatis melompat ke penjelasan yang paling mengancam secara emosional, adanya orang ketiga. Ketakutan ini juga diperkuat oleh fakta bahwa ghosting atau menarik diri memang bisa menjadi taktik yang digunakan oleh seseorang yang telah menemukan orang lain dan ingin menghindari konfrontasi atau rasa bersalah karena harus mengakhiri hubungan secara langsung. Oleh karena itu, diamnya pasanganmu, yang mungkin dia maksudkan untuk hal lain, justru bisa secara tidak sengaja menciptakan ruang bagi kecurigaan dan kecemasan terkait kesetiaan untuk tumbuh dan berkembang liar di kepalamu. Kemungkinan 5. Dia lagi ada masalah berat. Di tengah badai pikiran negatif tentang dirimu atau hubungan kalian, seringkali muncul juga kemungkinan lain yang berpusat pada dirinya. Kamu mulai berpikir, mungkin diamnya ini bukan tentang kamu sama sekali, tapi tentang sesuatu yang sedang dia hadapi secara pribadi. Apa dia lagi stres banget ya, di kantor sampai nggak sanggup ngomong? Jangan-jangan ada masalah di keluarganya yang nggak dia ceritakan ke aku. Apa dia lagi sakit fisik, tapi nggak mau bikin aku khawatir? Mungkin dia lagi ada masalah keuangan. Dalam skenario ini, perasaan utamamu mungkin adalah kekhawatiran yang tulus tentang kesejahteraannya. Kamu peduli padanya dan tidak ingin melihatnya menderita sendirian. Kamu ingin berada di sana untuknya, memberikan dukungan, mendengarkan keluh kesahnya, atau sekadar menemaninya dalam diam jika itu yang dia butuhkan. Namun, di saat yang sama, muncul juga rasa frustrasi dan mungkin sedikit sakit hati karena dia memilih untuk menutup diri darimu. Kamu merasa seolah-olah ada tembok tak terlihat yang menghalangimu untuk menjangkaunya. Kamu ingin membantu, tapi merasa tidak berdaya karena ditolak masuk ke dalam dunianya saat dia sedang kesulitan. Kamu merasa tidak dilibatkan dalam bagian penting dari hidupnya. Meskipun sumber kekhawatiran ini adalah dirinya, rasa cemas dalam dirimu tetap muncul. Cemas karena merasa tidak bisa menjalankan peranmu sebagai pasangan yang suportif. Cemas karena merasa tidak cukup dipercaya untuk berbagi bebannya. Cemas karena keheningannya menciptakan jarak emosional di antara kalian. Kamu mulai bertanya-tanya, apa artinya aku sebagai pasangannya kalau aku tidak bisa ada untuknya saat dia susah? Apa dia tidak menganggapku cukup kuat untuk menghadapi masalahnya bersama? Inilah paradoks yang sering terjadi. Kamu khawatir tulus tentang dia, tapi di saat yang sama kamu merasa cemas dan sedikit ditolak karena dikecualikan dari prosesnya. Empati dan kepedulian adalah hal yang alami dalam cinta. Namun, hubungan yang sehat juga dibangun di atas dasar saling berbagi dan mendukung, terutama di masa-masa sulit. Kemitraan sejati menyiratkan adanya keterlibatan timbal balik. Ketika pasanganmu menarik diri sepenuhnya untuk mengatasi masalahnya sendiri, meskipun mungkin dengan niat baik, agar tidak membebanimu. Hal itu bisa secara tidak sengaja mengirimkan pesan bahwa kamu tidak cukup dipercaya, tidak dianggap sebagai sumber dukungan yang valid, atau tidak cukup penting untuk dilibatkan. Perasaan dikecualikan ini dapat merusak rasa keintiman, kesetaraan, dan kemitraan dalam hubungan. Kamu jadi merasa lebih seperti penonton di pinggir lapangan daripada pemain dalam tim yang sama. Akibatnya, kekhawatiranmu tentang masalah yang mungkin dia hadapi bercampur dengan kecemasan tentang status hubungan kalian dan peranmu di dalamnya, menciptakan pengalaman emosional yang rumit dan seringkali menyakitkan. Penting sekali untuk kita sadari bersama, semua kemungkinan pikiran yang baru saja kita bahas, mulai dari menyalahkan diri sendiri, curiga dia marah, takut perasaannya berubah, khawatir ada orang lain, hingga cemas dia punya masalah berat. Meskipun mungkin tidak sepenuhnya akurat,
atau tidak sesuai dengan kenyataan di balik diamnya si cowok, perasaan yang menyertainya adalah nyata dan valid bagi si cewek yang mengalaminya. Rasa cemas yang menyesakkan dada, ketakutan yang membuatmu sulit tidur, kebingungan yang membuat kepalamu pening, rasa ditolak, rasa tidak berharga, dan sakit hati itu benar-benar ada dan terasa. Diam yang berkepanjangan, penarikan diri yang tiba-tiba, atau sikap dingin tanpa penjelasan, itu bisa menjadi seperti luka tak terlihat dalam sebuah hubungan. Ini bukan sekadar masalah ngambek, biasa, atau sensitif berlebihan. Dampaknya bisa jauh lebih dalam. Perilaku seperti ini, terutama jika menjadi pola, bisa secara perlahan tapi pasti merusak fondasi kepercayaan yang sudah dibangun. Itu menciptakan jarak emosional yang semakin lebar di antara kalian, membuat salah satu pihak merasa tidak aman, tidak dihargai, dan sendirian dalam hubungan. Bagi kamu para cowok yang mungkin cenderung memilih diam saat menghadapi masalah atau stres, penting sekali untuk menyadari dampak ini pada pasanganmu. Mungkin niatmu baik, mungkin kamu hanya butuh waktu, mungkin kamu tidak ingin membebani, atau mungkin kamu sendiri bingung bagaimana cara mengungkapkannya. Tapi, efek dari diammu bisa sangat berbeda dari yang kamu bayangkan. Seringkali, yang dibutuhkan oleh pasanganmu dalam situasi seperti ini bukanlah penjelasan panjang lebar yang rumit, bukan juga solusi instan atas masalah yang mungkin sedang kamu hadapi. Yang paling dia butuhkan adalah kejelasan dan validasi. Sebuah kepastian sederhana bahwa hubungan kalian baik-baik saja, dan bahwa diamu bukan berarti penolakan terhadap dirinya. Bayangkan betapa melegakannya jika kamu bisa mengatakan sesuatu seperti, "Sayang, maaf ya, aku lagi agak diam hari ini. Lagi banyak pikiran banget soal kerjaan, rasanya kepala penuh. Aku butuh waktu sebentar buat nenangin diri, tapi ini bukan karena kamu kok. Kita baik-baik aja ya. Atau mungkin, aku nggak marah sama kamu, serius. Cuma lagi capek banget aja hari ini. Boleh aku istirahat dulu sebentar?" Kalimat-kalimat sederhana seperti itu bisa menjadi penyelamat. Itu memberikan kejelasan minimal yang sangat dibutuhkan untuk meredakan badai kecemasan dan mencegah pikiran negatif berkembang liar di kepalanya. Mengapa kejelasan minimal ini begitu kuat? Karena akar kecemasan pasanganmu seringkali terletak pada ketidakpastian mengenai status hubungan dan perasaanmu terhadapnya. Pertanyaan mendasarnya adalah, apakah aku aman dalam hubungan ini? Apakah dia masih peduli padaku? Apakah ini salahku? Kamu mungkin diam karena alasan internal yang kompleks dan merasa belum siap atau tidak perlu menjelaskannya secara rinci. Tapi, yang dibutuhkan pasanganmu untuk menenangkan sistem sarafnya yang mungkin sedang menyala, bukanlah detail masalahmu, melainkan konfirmasi bahwa hubungan itu sendiri aman dan diammu bukan berarti kamu menolaknya. Sebuah pernyataan singkat yang memberikan sedikit konteks, misalnya, lagi stres kerja, dan sebuah jaminan, misalnya, bukan salahmu, atau nanti kita ngobrol lagi ya, sudah cukup untuk mengurangi ambiguitas yang menyakitkan dan memenuhi kebutuhan dasarnya akan kepastian dalam hubungan. Jadi, upaya komunikasi minimal dari pihakmu bisa memiliki dampak maksimal dalam mencegah eskalasi kecemasan, kesalahpahaman, dan luka yang tidak perlu. Komunikasi yang sehat, sekecil apapun bentuknya, adalah kunci untuk menjaga jembatan emosional di antara kalian tetap kokoh dan terhubung. Memahami pikiran dan perasaan pasangan memang tidak selalu mudah ya. Rasanya seperti mencoba membaca peta tanpa legenda atau mencoba menerjemahkan bahasa yang belum pernah kita pelajari. Kita semua membawa latar belakang, pengalaman, dan cara pandang yang unik ke dalam sebuah hubungan. Kadang-kadang, kita para cowok mungkin memang butuh ruang untuk menyendiri, untuk memproses pikiran atau emosi kita dalam diam. Mungkin itu cara kita merasa lebih bisa mengendalikan situasi atau menghindari konflik yang tidak diinginkan. Di sisi lain, kadang-kadang kita para cewek mungkin memang butuh kepastian, butuh koneksi verbal untuk merasa aman dan dicintai. Tidak ada yang salah atau benar secara absolut dalam hal ini. Kebutuhan akan ruang itu valid, begitu juga kebutuhan akan kepastian. Namun,
Sebuah hubungan adalah tentang perjalanan bersama, tentang usaha terus-menerus untuk saling memahami, bahkan atau terutama ketika hal itu terasa sulit. Diam mungkin terasa lebih mudah bagi sebagian dari kita. Tapi, penting untuk selalu mengingat bahwa pilihan kita untuk diam memiliki dampak pada orang yang kita sayangi. Dampak yang mungkin tidak pernah kita niatkan, tapi nyata adanya. Sedikit saja keberanian untuk berkomunikasi, untuk memberikan sedikit kejelasan, meskipun mungkin terasa tidak nyaman pada awalnya, bisa menyelamatkan hubungan dari badai asumsi, kesalahpahaman, dan luka hati yang tidak perlu. Karena pada akhirnya, koneksi emosional yang kuat dan sehat tidak dibangun di atas keheningan yang ambigu atau tembok yang memisahkan. Koneksi itu dibangun bata demi bata di atas keberanian untuk saling terbuka, saling jujur, dan saling peduli. Bahkan jika keterbukaan itu hanya berupa kalimat sederhana yang mengatakan, "Aku di sini, aku peduli, kita akan melewati ini bersama." Tanggung jawab untuk menjaga kesehatan hubungan terletak pada kedua belah pihak. Kita perlu menyadari adanya potensi perbedaan cara kita merespon stres atau berkomunikasi. Mungkin satu pihak cenderung menarik diri, sementara pihak lain cenderung mengejar koneksi yang bisa menciptakan siklus negatif. Menyalahkan gaya bawaan masing-masing tidak akan membawa kita kemana-mana. Kesehatan hubungan bergantung pada kemauan bersama untuk beradaptasi dan bertemu di tengah. Bagi yang cenderung diam, usahakan berikan kejelasan minimal. Bagi yang cenderung cemas, cobalah pahami kebutuhan akan ruang setelah ada kejelasan dan kelola kecemasanmu. Ini bukan tentang mengubah diri sepenuhnya, tapi tentang mengambil langkah kecil demi menjaga koneksi tetap hidup. Saya penasaran sekali ingin mendengar cerita dari kamu. Pernah tidak kamu berada di posisi ini? Mungkin sebagai pihak yang tiba-tiba memilih diam, atau mungkin sebagai pihak yang bertanya-tanya dan merasa cemas karena keheningan pasangan. Apa sih yang biasanya ada di pikiran kamu saat itu terjadi? Yuk, kita berbagi pengalaman dan sudut pandang di kolom komentar di bawah. Siapa tahu, cerita atau pemikiran kamu bisa membantu teman-teman lain yang mungkin sedang mengalami hal serupa dan merasa sendirian. Mari kita ciptakan ruang diskusi yang hangat dan saling mendukung di sini. Kalau kamu merasa video ini bermanfaat, menyentuh, atau terasa kamu banget, jangan lupa ya untuk memberikan tanda suka atau like. Dukungan kamu sangat berarti bagi saya dan channel Jejak Pemikiran. Dan tentu saja, agar kita bisa terus belajar bersama, merenung bersama tentang seluk-beluk pikiran manusia, hubungan dan kehidupan, jangan lupa untuk berlangganan atau subscribe channel Jejak Pemikiran. Terima kasih banyak sudah menemani saya merenung dan berbagi pikiran hari ini. Sampai jumpa di video berikutnya.